Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kemampuan untuk bisa beribadah, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Mari sebelum mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan dan setiap kebaikan Tuhan di dalam satu minggu ini. Kami boleh menerima banyak sekali berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Ataupun kami juga yang sedang mungkin dalam permasalahan atau pergumulan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat jawaban kami. Tuhan pimpin buat setiap jalannya ibadah pada hari ini, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan disukacitakan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita mau meninggikan, kita mau menyembah Allah kita. Biarlah hari ini kita percaya bahwa hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan kita mau dengan hati yang bersyukur, kita mau datang kepada Allah. Mari kita naikkan pujian, "Oh giranglah dan ku masuki gerbangnya." Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi nyatakan, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita mau masuk gerbangnya hari ini dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes, kita percaya bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan tentunya. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan juga. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan sungguh besar setia, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pujian dan penyembahan kita hari ini boleh membawa sebuah dampak di dalam setiap kehidupan kita juga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, kami mau menyatakan Tuhan sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi naikkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saudaraku sekalian, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai hari ini proteksi atau perlindungan Tuhan bagi kami begitu nyata Tuhan.
Kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, pagi hari ini, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya firman-Mu bukan hanya pengetahuan belaka buat kami, tapi Tuhan berbicara secara pribadi, menguatkan kami, membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan hidup kami semakin melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali untuk pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini. Hari ini saya secara khusus akan membahas kepada saudara mengenai tentang kerajaan Allah, Kingdom of God atau kerajaan Allah. Kalau saya mendengar tentang istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga, itu sebenarnya memiliki pengertian yang sama, arahnya sama. Bicara soal pemerintahan Tuhan atas kehidupan kita. Mengapa kerajaan Allah begitu penting? Ya, mari kita membaca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3. Kepada mereka ya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup ya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi katakan saudara sekalian ayat ini, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari Tuhan bertemu sebelum Tuhan naik ke surga. Nah, topik yang Tuhan bicarakan dengan murid-muridnya adalah sebuah topik penting yang merupakan pusat dari pemberitaan firman Tuhan, atau pusat pemberitaan dari kehidupan kita, bagaimana hidup kita berfokus kepada yang namanya kerajaan Allah. Tuhan berbicara soal kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Jadi betapa pentingnya tentang kerajaan Allah ini. Jadi sebenarnya Yesus sudah mulai berbicara soal kerajaan Allah, bukan ketika dia bangkit dari kematian dia berbicara selama 40 hari, tapi sejak pertama kali Tuhan menyatakan firman-Nya, Tuhan berfirman, pertama kali Tuhan bicara soal kerajaan Allah. Ya, soal kerajaan Allah. Nah, saudaraku sekalian, kerajaan Allah memiliki 4 pengertian. Kalau saudara menemukan dalam Alkitab berbicara soal kerajaan Allah, saudara menemukan ada 4 pengertian. Pengertian pertama adalah pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Pemerintahan Allah secara pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia menjadi raja di dalam kehidupan kita. Pengertian kedua dari kerajaan Allah adalah bicara tentang kerajaan yang akan datang. Berbicara soal kerajaan 1000 tahun damai, di mana kita anak-anaknya akan menjadi sebuah kerajaan imam, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan nanti akan bicara soal langit baru, bumi dan baru. Ya, langit baru dan bumi yang baru. Pengertian ketiga dari kerajaan Allah sebenarnya berbicara soal gerejanya. Betapa Tuhan rindu gerejanya, umatnya menjadi agen dari kerajaan Allah. Tuhan mau gerejanya, umatnya menampilkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan bukan hanya bicara soal prinsip-prinsip kerajaan Allah, tapi kita dalam banyak hal menampilkan atau menggerakkan gereja, menggerakkan berbicara soal kerajaan Allah. Nah, pengertian yang keempat, kerajaan Allah berbicara soal pekerjaan-pekerjaannya. Satu kali Tuhan bilang, barang siapa mengusir setan demi namaku, maka kerajaan Allah hadir. Nah, ketika setan diusir, pelayanan pelepasan dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, doa-doa kita dijawab,
apakah pribadi, secara korporat, atau satu daerah, satu kota. Saat itulah kerajaan Allah hadir. Saat pekerjaan-pekerjaan dinyatakan. Ada orang yang menyebut bahwa kerajaan Allah adalah intervensi dari Allah yang hidup dalam kekekalan. Dia masuk di dalam sejarah manusia. Saya ulang sekali lagi. Kerajaan Allah adalah intervensi atau campur tangan Tuhan yang ada di dalam kekekalan, dan Allah masuk di dalam sejarah manusia. Jadi kerajaan Allah sebenarnya terjadi meskipun dari sejak awal setting kerajaan Allah itu sudah Allah setting, bahkan sebelum dunia dijadikan, bahkan ketika manusia jatuh, manusia hidup diciptakan oleh Tuhan, Allah sudah berbicara kepada manusia tentang kerajaannya. Ya. Nah, kita hari ini mau belajar. Yang pertama adalah mengapa kita butuh kerajaan Allah. Ya, mengapa kita sangat butuh kerajaan Allah. Kita akan membaca bersama-sama dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya atau engkau mengistimewakan satu ciptaan yang namanya manusia? Ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi Tuhan menciptakan kita hampir sama seperti Allah. Tentunya bukan berarti manusia satu kali akan menjadi Allah, tapi seperti Allah, ada kemiripan. Ya, dalam banyak hal, terutama kemiripan soal karakter. Ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat yang ke-6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini pemazmur sedang menjelaskan situasi ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ya. Diciptakan hampir sama seperti Allah. Kalau Kejadian mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Dan dikatakan Allah memahkotai. Nah, saudara sekalian perhatikan kata istilah kerajaan ini, bahwa Allah memahkotai. Sebelum jatuh dalam dosa, ide tentang kerajaan Allah sudah dinyatakan. Dikatakan Allah memahkotai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada 3 hal yang Tuhan mahkotai atau Tuhan berikan. Yang pertama, Tuhan memahkotai dengan kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan. Yang kedua adalah hormat. Dan ayat yang ke-7, engkau membuatnya dia berkuasa atas buatan tanganmu. Artinya Allah memberikan kepada manusia mahkota otoritas. Jadi kita ulang ya. Ada 3 hal yang Tuhan berikan pada waktu penciptaan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dikatakan Allah memahkotai. Yang pertama adalah kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan. Yang kedua adalah hormat. Dan yang ketiga adalah otoritas atau kuasa. Ya. Manusia diberikan begitu luar biasa, diberikan sebuah kemuliaan, kehormatan, dan juga kuasa. Ya. Tapi sayang, saudara sekalian, manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Manusia akhirnya tidak taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia berada dalam kondisi yang berbeda. Dari orang benar menjadi orang berdosa, menjadi pendosa. Bukan hanya dilihat hanya sekedar apa yang mereka lakukan atau sikap hati mereka, tapi Allah memandang status mereka, identitas mereka sebagai pendosa, sebagai orang berdosa. Manusia jatuh. Manusia kehilangan, dikatakan sekali lagi, kemuliaan, hormat, dan kuasa. Tapi Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, alasan itulah yang membuat kerajaan Allah perlu melakukan, Tuhan perlu melakukan tindakannya, ya, campur tangannya,
dalam sejarah manusia, Allah datang dari kekekalan kepada sejarah manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mau supaya manusia mengalami pemulihan kembali. Nah, hari ini kita perlu merenungkan begini, saudara-saudara. Bagaimana, yang pertama, mengapa kita butuh kerajaan Allah? Yang kedua, bagaimana kerajaan Allah itu dinyatakan kepada kita? Yang pertama, mengapa kita butuh kerajaan Allah? Jelas sekali kita butuh kerajaan Allah. Tanpa kerajaan Allah, kita tidak bisa menikmati hadiratnya. Tanpa kerajaan Allah, kita tidak bisa mengalami kembali yang namanya kemuliaan, hormat, dan kuasa. Nah, kerajaan Allah perlu datang. Ada 3 hal, saudara sekalian. Kerajaan Allah datang sebagai sebuah kebutuhan yang utama yang perlu kita mengerti. Yang pertama, Allah mewahyukan atau Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia supaya kita manusia mengenal siapa dirinya. Yang pertama, saya ulang sekali. Allah memperkenalkan dirinya supaya manusia mengenal siapa Allah. Nah, saudara perlu tahu, dalam pemahaman Alkitab, bahwa manusia bisa percaya kepada Tuhan bukan dengan kekuatan manusia itu sendiri. Allah perlu memperkenalkan dirinya. Allah perlu mewahyukan dirinya. Allah perlu menjelaskan siapa dirinya. Itu yang pertama. Supaya kita bisa mengenal Tuhan, Tuhan sendiri yang perlu memperkenalkan dirinya. Di bagian yang lain Tuhan bilang, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allahmu yang telah membuat kamu keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan memperkenalkan dirinya. Tapi yang kedua, Allah bukan hanya sekedar memperkenalkan dirinya, Allah perlu melakukan sebuah tindakan supaya dipulihkan kembali yang tadi saya sebutkan, kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kristus datang menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Dan dia datang untuk melakukan sebuah tugas, untuk menebus salah dan dosa kita. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, bukan kita menjadi orang-orang binasa. Yang kedua, Kristus datang menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal, dan dia menebus kita di kayu salib. Yang kedua, menurut saya ini penting. Yang ketiga, Yang ketiga adalah Allah bukan hanya memperkenalkan siapa dirinya supaya kita mengenalnya. Allah datang untuk menebus, untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Yang ketiga, Allah bukan hanya, Kristus bukan hanya mati di kayu salib. Sekarang Kristus berdiam di setiap hati kita. Satu kali Paulus menjelaskan sebuah rahasia. Rahasia yang tersimpan berabad-abad. Berarti tersimpan beratus-ratus tahun. Yang tidak semua orang mengenalnya. Termasuk Abraham tidak mengenalnya, Daud tidak mengenalnya, dan sebutkan tokoh-tokoh yang lain. Tapi Paulus menjelaskan rahasia itu. Rahasia itu adalah Kristus ada di dalam kita. Kristus ada di dalammu. Kristus ada di dalam aku. Dan pengharapan akan kemuliaan. Jadi sekalian, ini penting sekali. Bukan hanya Allah mewahyukan, bukan hanya Allah menebus kita, tapi Sang Penebus itu sekarang berdiam di setiap hati kita. Perbedaan Adam dengan kita pada waktu Adam belum jatuh dalam dosa. Adam begitu dekat sama Tuhan, Adam bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tapi yang menjadi perbedaan adalah Adam dengan Tuhan dalam satu posisi yang berbeda. Allah berbicara kepada Adam, Adam berbicara kepada Allah, tapi berada dalam situasi yang berbeda. Tapi Alkitab berkata, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sebuah rahasia. Rahasia itu adalah sekarang Kristus berdiam di dalam aku. Kristus berdiam di dalam kamu. Kristus berdiam di dalam setiap kita. Nah, ini sebuah kebenaran yang penting. Mengapa kita butuh kerajaan Allah? Allah mewahyukan dirinya, Allah menebus dengan kehadiran Kristus. Nah, akhirnya Tuhan berdiam di dalam hati kita. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan berdiam di dalam diri kita,
apapun yang Tuhan inginkan, tuntutan apapun, seberat apapun, soal pengampunan, soal kasih, percayalah, kekuatan dari Tuhan mengalir di dalam setiap hati kita, dan kita dimampukan untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan firman. Saudara sekalian, bersyukurlah kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan hanya sampai di situ. Bersyukurlah, Allah tidak jauh, Allah tidak di satu tempat yang tertentu, meskipun Dia Allah Maha Hadir, tapi sebuah kebenaran yang nyata adalah sekarang Kristus atau Allah sendiri berdiam di setiap hati kita. Kita butuh kerajaan Allah, saudara sekalian. Nah, selanjutnya yang kedua, saudara sekalian. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Satu kali Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa, yang kita mengenalnya sebagai doa Bapa Kami. Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita membahas doa Bapa kami ini, saudara perlu memikirkan ini. Ada dua hal tema besar, ya, atau dua hal yang sudah perlu pikirkan. Yang pertama adalah kerajaan Allah, yang kedua adalah pemeliharaan Allah. Pertanyaannya, apa kita butuh keduanya? Keduanya, kita sangat butuh keduanya. Jadi kerajaan Allah dan pemeliharaan Allah atau pemeliharaan Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya, mana yang menjadi prioritas kehidupan kita? Kerajaan Allah atau pemeliharaan Allah atau providensial? Nah, coba saudara mengevaluasi iman saudara. Saudara coba melihat seperti apa yang membangun kekristenan saudara. Doa-doa saudara. Apakah doa-doa yang sesuai dengan kerajaan Allah, atau doa-doa yang dipenuhi dengan permintaan supaya pemeliharaan Tuhan dinyatakan? Ya. Nah, dalam doa Bapa kami ini, saudara menemukan begini. Jadi, bicara tentang doa Bapa kami, ada orang menyebutnya sebagai doa kerajaan. Ya. Jadi, doa Bapa kami sebenarnya adalah doa kerajaan. Alasannya apa? Karena doa ini dimulai, selain dimulai dengan Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Baru selanjutnya Yesus bicara soal datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan bahkan doa ini diakhiri dengan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi doa ini dimulai dengan istilah kerajaan, ya, dan diakhiri dengan kerajaan juga, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah yang punya kerajaan, Tuhanlah Raja, Tuhanlah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, kalau saya lihat struktur dari doa Bapa kami atau doa kerajaan ini, doa ini memprioritaskan tentang kerajaannya tentunya. Nah, apakah di dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya pemeliharaan Tuhan? Jelas ada. Tetapi kalau sudah fokus kepada yang namanya pemeliharaan Tuhan, nanti saudara akan menemukan Yesus menyebutnya sebagai apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Nah, kalau kita fokus kepada apa yang kita makan, minum, dan pakai, yang disebut pemeliharaan Tuhan, satu kali saudara akan tersesat.
dalam membangun iman kita. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk fokus kepada kerajaan Allah. Dan salah satu ciri utama dari kerajaan Allah adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendakku, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat doa Bapa kami, bahwa dimulai dengan kerajaan Allah, baru Tuhan bicara soal pemeliharaannya. Yang pertama soal makanan, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kedua soal hubungan, ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Jadi ada sebuah hubungan yang dipulihkan antar sesama. Dan bukan hanya itu saja, di dalam kerajaan Allah juga Tuhan bicara soal yang namanya kelepasan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi saudara sekarang di dalam kerajaan Allah ada pemeliharaan Tuhan secara makanan, materi, juga ada yang disebut pemulihan hubungan dan bicara soal kelepasan. Jadi saudara, sekali lagi, mana kerajaan Allah atau pemeliharaan Allah? Jelas adalah kerajaan Allah yang Tuhan ingin. Di dalam kerajaan Allah ada pemeliharaan Allah. Tapi di dalam pemeliharaan Allah yang saudara fokus makan, minum, pakai, belum tentu ada dalam kerajaan Allah. Dan Yesus menyebutnya sebagai yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita hanya fokus kepada makan, minum, pakai, apalagi bicara fokus kepada materi, apa bedanya kata Tuhan? Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama. Saudara sekalian, Tuhan bicara soal makan, minum, pakai, pemeliharaan. Tapi ayat yang ke-31 sampai ayat 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu, katanya. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu apa? Makan, minum, pakai, apa yang kita butuhkan. Bapa tahu. Tetapi yang menjadi prioritas kita, yang menjadi fokus kita ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi prioritas kita? Kerajaan Allah. Kalau saudara memfokuskan kepada kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu bicara tentang kebutuhan kita, akan pemeliharaannya Tuhan sediakan buat kita. Nah saudara sekalian, hari ini pertanyaannya, sudahkah saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara perlu tahu bahwa hanya di dalam Yesus saudara diselamatkan, tidak ada nama lain. Sudahkah Yesus lahir? Sudahkah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah saudara sudah memprioritaskan kerajaan Allah melebihi dari pemeliharaan Allah atau providensial Allah? Terus yang ketiga, izinkan Kristus yang tidak jauh itu tinggal di dalam diri kita, bekerja, menyatakan kuasanya buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya kami mengerti. Yang pertama, supaya kami mengerti kami butuh kerajaan Allah. Kami butuh campur tangan Tuhan. Kami butuh penebusan-Mu. Kami butuh pewahyuan-Mu. Kami butuh kehadiran-Mu di dalam setiap hati kami. Tuhan tolong bangkitkan sebuah kesadaran akan Kristus setiap hari. Melebihi dari kesadaran kami akan salah dan dosa kami dan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, meteraikan firman-Mu, Roh Kudus menghidupkan di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama, setelah dengar firman Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita minta sebelum saudara pulang menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah memuji Tuhan, dan kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, sekolah, kuliah,
Dan apa saja yang kami kerjakan, bahkan yang butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dalam pergumulan Tuhan buka jalan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dalam pengorbanan di kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.